Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi video kali ini guys, kita bakal lanjutin lagi tutorial untuk bikin CRUD data kategorinya guys ya, untuk di bagian admin di sistem inventory Laravel 8 kita guys ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kalian buka CMD dulu. Kemudian habis itu nanti sini gue bakal contohnya pakai CMD aja guys. Takutnya videonya nggak kelihatan kalau misalkan pakai terminal yang ada di VS Code ya. Jadi sini gue bakal contohin, kita ke local disk E. Habis itu kita ke directory inventory Laravel kita guys ya. Nah, setelah itu kita bakal bikin PHP artisan make controller, kemudian kategori controller. Nah, ini paling kita bakal bikin untuk kategori controller dulu guys ya. Jadi di sini kita bakal bikin CRUD kategori, nanti nextnya kita bakal bikin CRUD data barangnya guys ya. Oke, sambil nunggu guys, sambil nunggu ini kita lanjut aja ke bagian app, http atau enggak model dulu ya. Kita ke model, jadi kita ke users. Nah, di users ini kita copy aja, kita masukin di dalam kategori guys ya. Nah, dalam kategori ini kita kasih nama table kategori. Oke, kemudian untuk ininya nama variabelnya itu nama kategori. Di situ ininya hapus aja guys semuanya. Kemudian protect hiddennya kita hapus. Seperti ini aja guys ya untuk di modelnya. Coba kita cek. Nah, ini udah successful. Kita coba PHP artisan serve ya guys ya. Nah, kalau udah di sini kita bakal buka MySQL Prompt. Jadi di sini kalian bisa lihat cek. Nah, di MySQL Prompt ini sesuaikan ya tabel kategori ini nama. Ini salah nih guys. Ini kenapa integer ya? Ini gue bakal ganti lagi jadi varchar ya. Jadi varchar 255 aja. 255 di sini. Oke, sip. Nah, ini karena tadi varchar ya guys ya, kemarin kayaknya salah nih. Untuk defaultnya ini 0 aja, 0 label aja, nggak apa-apa. Oke, kalau udah guys ya diubah. Nah, mungkin nanti kalau misalkan kalian ada yang kelewat dari video ini atau segala macam, nanti tinggal diubah aja guys ya di bagian situ. Kalau udah di bagian controller ini, kita bakal masuk ke http controller user controller. Kita bakal copy aja yang ada di user controller ini, kita paste di bagian kategori karena masih sama guys untuk apa sih namanya, codingannya guys ya. Jadi sini kategori, jadi ini paling bakal banyak banget. Nah, di sini tinggal kita kasih nama kategori, kemudian di sini data kategori, habis itu di sininya data kategori. Oke, kalau udah di sini admin kategori, di situ di sininya kita copy paste. Nah, hash ini kita udah nggak perlu lagi guys, ini kita delete aja karena udah nggak diperluin lagi. Nah, di sini kita tambahin nama kategori. Nama kategori, oke. Kemudian ini kita paste lagi di sini. Redirectnya kita ke kategori. Nah, kalau udah, misalkan ini udah ya guys ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini usernya kita namain kategori. Untuk pembeda aja sih guys sebenarnya untuk penamaan variabel itu. Jadi biar buat ngebedain lah, karena ini di dalam controller kategori, jadi kita pakai controller kategori juga guys ya untuk variabelnya kayak begitu guys. Oke, buat nama kategori ini kita bakal copy, habis itu kita paste di bagian sini. Ini kita delete aja nggak apa-apa. Kemudian redirectnya kita ke kategori, ini kategori juga, kemudian ini find, ini kemudian ini kategori delete, kemudian ini kategori. Oke. Untuk di bagian controller kayaknya udah cukup kayak gini aja guys. Kemudian kita langsung ke bagian root web ya. Kita copy yang bagian data user ini, kita paste, tinggal kita ganti aja di bagian sininya kategori. Kemudian untuk nama-nama usernya aja guys ganti jadi kategori. Nah, di sini juga ganti jadi kategori untuk apa namanya, pemisah guys ya. Oke, di sininya tinggal kita tambahin kategori controller. Kita copy, kemudian kita paste. Aduh salah, ini kita paste di sini, ini kita paste di sini juga. Nah, sampai jadi kayak begini guys ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke bagian resource view admin. Nah, ini kita buat lagi di dalam admin ini guys, kita bikin folder namanya kategori, kemudian bikin file namanya list.blade.php. Oke. Nah, list di user ini kita copy aja guys semua, kita paste di bagian kategori sini. Jadi nanti tinggal dihapus-hapusin aja untuk data apa namanya yang nggak perlu dipakai guys ya. Jadi kita di sini data kategori, ini modal create biarin, di sini nama
kategori, kemudian ini kita delete, ini data kategori, kemudian ini juga nama kategori. Oke, ini udah, ini harusnya kayak gini aja cukup guys. Ini tambah kategori, di sini kategori juga, ini tinggal ganti-ganti kategori aja guys. Sebenarnya kalau udah ada crudnya itu udah enak guys, jadi kalian tinggal gonta-ganti aja yang harus diganti, jadi tinggal disesuaikan berdasarkan database yang ada di sini guys ya, yang ada di tabel ini nama kategori ya tinggal disesuaikan. Nah nanti paling di data barang ini kita bakal ada join table guys ya, ya begitu, paling bedanya itu aja sih sebenarnya. Oke, sambil kita lanjut lagi guys ya. Biar gak terlalu lama juga videonya guys, mendingan kita copy aja guys, nanti nontonnya juga agak agak kesel kalau misalkan kelamaan guys. Jadi copy aja, udah yang ada kita copy, kalau yang nggak ada ya udah gitu guys ya. Oke, buat namingnya ini nama kategori, ini kita copy aja, kemudian ini kita paste di bagian sini, ini value nya kita cut, habis itu kita paste di sini, ini kita delete. Oke, dan di sini kita tinggal kasih nama kategori udah aman, kemudian user ini kita ganti jadi kategori guys ya. Nah ini data user yang di atas ini for each kita ganti jadi kategori, kalau udah ini juga kita ganti jadi kategori, kemudian hapus kategori, habis itu di sininya juga kita kasih kategori. Nah jangan lupa di layout.blade nya juga kalian bikin di harapnya itu guys ya. Nah ini nih kalian tambahin slash kategori guys ya di layout.blade.php nya yang ada di bagian view layout.blade ya guys ya, karena ini gue udah tambahin jadi nggak perlu lagi buat ditambahin guys ya. Nah ini bakal gue cut, kemudian gue bakal paste dari sini, copy gitu ya, bukan di cut guys ya, di copy, kemudian kita bakal lanjut ke bagian admin @gmail.com, kemudian kita bakal masuk lagi admin. Oke, kemudian kita ke data kategori guys ya, kita tes. Nah, asal aja dulu untuk namanya. Oke, sukses, data berhasil disimpan, kita edit. Sukses, berhasil disimpan, kita hapus. Sukses, berhasil dihapus. Oke, jadi untuk data kategori ini gue bakal isi 3 guys. Yang pertama itu paling untuk data kategorinya mungkin elektronik ya, elektronik. Kemudian data kategorinya misalkan satu lagi bahan bangunan mungkin ya, bahan bangunan, atau enggak apa ya, elektronik, alat rumah begitu ya. Oke sip, paling ini aja gue nambahin 2 ini aja, nanti buat di data barangnya atau enggak data barangnya ya, untuk relasinya nanti kita bakal buat untuk root data barangnya guys ya. Kita bakal bikin controller lagi guys ya, PHP artisan make controller, kemudian di sini kita kasih barang controller. Nah di sini karena kita pakai join table guys ya, kita pakai join table, ini langsung aja PHP artisan serve. Jadi di sini kita bakal pakai join table yang dimana kita bakal joinin data kategori dan juga data barang ya guys ya. Oke, yang pertama kita bakal ke bagian models barang. Nah di sini kita ambil aja dari yang kategori guys ya, ambil dari kategori, kemudian kita masukin di models barang, kemudian ini tabelnya kita ganti jadi tabel barang. Nah setelah itu di sininya jadi ada nama ID kategori, kemudian nama barang ya, nama barang, stok, habis itu harga, sama satu lagi harga. Harusnya sih benar guys ya, ID kategori, nama barang, stok, harga, jadi disesuaikan aja berdasarkan field yang ada di dalam tabel barang ya guys ya. Oke, kalau udah berarti kan tinggal kita join table di bagian barang controller ini, kita bakal masuk ke kategori, kita bakal copy aja semua yang ada di kategori ini guys, kita paste di bagian barang. Oke sip, kita use di sini barang, model barang, kemudian use lagi model kategori, model kategori. Oke sip, kalau udah di use dua-duanya, di sini kita ganti titlenya data barang, kemudian kita bakal pakai 2 guys ya, data kategori dan juga data barang. Salah,
Kita copy yang ininya aja deh. Data kategori biarin kita all aja nggak apa-apa. Kemudian satu lagi data barang. Nah, data barang ini kita bakal pakai join table guys ya. Atau enggak mungkin kita taruh di sini aja guys. String barang sama dengan barang join. Kita nggak pakai hash many atau enggak hash itu ya guys ya, eloquent. Jadi kita bakal joinnya pakai query builder aja guys. Ini table kategori. Kemudian di sininya juga join table barang ya. Berarti di sini table kategori dot id, kemudian di sini koma lagi, kasih sama dengan. Sebenarnya tanpa sama dengan juga bisa guys, langsung aja juga bisa, cuma di sini biar jadi pembeda aja gitu guys, biar buat apa namanya, pemisah lah. ID kategori ya, ID kategori. Oke, kalau udah di sini kita bakal select datanya. Select. Yang di select ini gue bakal select table barang ini all. Kalau misalkan yang kategori ini table kategori dot nama kategori aja. Nama kategori. Oke. Di sini get. Salah guys ini. Salah get. Oke, kalau udah di sini kita tinggal taruh aja string barang guys. String barang. Oke, harusnya udah cukup guys, kayak gini aja buat di bagian si data barang. Nah, karena kita kan pakainya modal bootstrap ya guys ya, makanya di sini kenapa ditaruhnya di index, karena kita pakai modal bootstrap, semuanya kan ditaruh di bagian list.blade.php kayak begitu. Tapi kalau misalkan contoh kalian pengen bikinnya add-nya ini beda gitu, nah kalian bikin lagi aja, misalkan contoh kayak begini. Misalkan gini, create, misalkan kita bikin yang create ya. Nah, itu kalau misalkan kalian bikin create, ininya kan berarti jadi add, misalkan contoh. Nah, itu data kategori aja yang diambil kayak begini. Ini nggak perlu guys, data kategori aja, kemudian title-nya ya kalian tinggal ganti aja jadi create data barang kayak begitu guys ya. Oke, karena di sini gue pakai data modal atau enggak data modal yang ada di ini ya guys ya, di bootstrap, makanya di sini di list ini gue tampilin data kategori dan juga data barang untuk di for each-nya kayak begitu. Oke, ini udah harusnya ya. Kemudian di sini kita tambahin barang. Kemudian ininya ID kategori. Kita copy aja, kita paste di sini. Kemudian kita copy, paste di sininya nama barang, kemudian stok. Habis itu harga ya guys ya. Stok harga. Oke. Ini nama barang. Malahan kayak begitu, nama barang, stok, harga. Oke, kalau udah di sini, kalau udah guys ya, kalau udah harga barang, nama barang, ininya kita redirect ke barang. Kemudian di sini kita copy, kita paste, ininya ganti jadi barang. Kemudian ininya juga kita ganti jadi barang. Ini kita copy aja guys, yang ada di create ini kita paste di bagian bawah sini. Kalau udah ini redirectnya kita paste. Oke, ini kita paste barang. Kemudian ini untuk namanya barang, ini variabel barang kita taruh sini, kita taruh sini. Harusnya udah cukup guys, kayak gini aja untuk apa sih namanya, di bagian controller barang guys ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke roots guys. Lanjut ke root web. Nah, di sini kita copy aja di bagian sini, kemudian kita paste ya. Data barang. Kemudian untuk ininya barang, oke, ini barang juga, ini copy, paste. Ini kita use lagi di atasnya barang controller ya guys ya. Oke, ini barang controller. Ini kita copy barang controllernya, kita taruh di sini data barang. Nah, jadi kayak begini guys ya. Oke, kalau udah guys, kalau udah di rootnya, kita bakal lanjut ke resource ini, resource views. Habis itu admin, kita buat folder namanya barang. Habis itu kita buat list, new file list.blade.php. Oke, kalau udah kita ambil yang user aja lah, karena yang user ini banyak guys. Ambil yang user, kita paste di sini di list.blade yang barang ya guys ya. Kemudian ini kita ganti jadi data barang. Ini juga kita ganti jadi data barang. Data barang modal create ya apa-apa. Nah, di sini
berarti kan ada nama barang, kemudian ada kategori, ada stok, dan juga ada harga ya guys ya. Stok dan juga ada harga. Nah, untuk di sini data barang. Nah, oke. Data barang string row. Nah, ini oke. Kayak gini, ininya nama barang, kemudian di sininya nama kategori, kemudian ininya stok. Habis itu kita lanjut ininya harga. Nah, di bagian harga di sini kita kasih RP, kemudian kita kasih number format. Jadi kita pakai yang simple aja dulu guys ya. Kita nggak pakai formatnya apa namanya, format Indonesia. Jadi kita pakai yang udah ada aja dulu dari codingan guys. Ini stoknya kita pakainya piece aja kali ya. Kita pakai piece, nama kategori, kemudian nama barang, stok, harga. Nah, kemudian di modal create ini kita tambahin, berarti di sini tambah barang, oke. Kemudian di sini barang, kemudian untuk ininya nama barang, kemudian di sini kita, nah ini tinggal di select aja guys. Kita di sini kita ambil nama kategori, kemudian ininya kita ganti jadi select option. Ini kita copy aja nih yang ada di role, kita paste di bagian sini. Kemudian ini kita ganti jadi namanya ID kategori. Nah, habis itu pilih kategori di sini, pilih kategori. Nah, ininya optionnya biarin aja. Ini option satu aja guys ya, yang admin ini biarin aja. Kita for each guys di sini, for each string data kategori. S-nya ini yang sekiranya kita nggak bakal dipakai, yang ada di bagian edit ini kan string D, yang ada dihapus ini string B, berarti kita bedain yaitu jadi string Z gitu guys ya. Oke, di sini kita for each-nya kita cut, kemudian kita paste di bagian bawah option. Nah, di sini kita paste juga value string Z ya, berarti gini. Oke, string Z ID untuk value-nya, karena kita mau ambil ID kategorinya aja untuk yang nampilin di option ya, yaitu nama kategori. Nah, untuk stok ini gue nggak bakal input guys, jadi stok ini otomatis dia bakalan 0. Jadi otomatis dia bakal 0 karena di sini kita bakal bikin barang masuk dan juga barang keluar. Jadi di sini stok itu nggak bakal gue buat ya guys ya. Jadi di sini cuman kita bakal tampilin yaitu harga aja guys. Oke, berarti kan di sini kita nggak bakal input stok karena untuk data barang inventory itu harusnya di data barang itu stok itu nggak bisa diedit dan nggak bisa di apa namanya nggak bisa diedit dan juga nggak bisa ditambah di bagian data barang ini, karena nanti ada yang namanya tambah data barang masuk dan juga tambah data barang keluar dari si gudang itu ya guys ya. Karena nanti bakal otomatis stoknya bakal bertambah kalau misalkan ada barang masuk, kalau misalkan ada barang keluar jadi stoknya bakal berkurang. Jadi di sini gue bakal tambahin harga aja tanpa stok guys ya. Jadi di sini input type stok ini kita taruh aja paling atas, input type hidden di sini. Untuk kelas form control ini kita delete aja, name-nya ini stok. Kemudian placeholder ini nggak perlu. Habis itu kita kasih mungkin apa ya, value ya, value 0. Jadi stoknya udah otomatis 0 guys. Oke, ini udah nih, harusnya ini udah. Ini namanya kita ganti jadi nama barang. Udah harga di sini coba kita pakai yang di bagian mana ya, di bagian public. Azara di sini example kita ambil dari bagian form table. Nah, ini kita search saja input group. Nah, ini input group ada nih. Aduh, salah, ini input grupnya jelek guys. Coba kita cari lagi. Nah, ini dan yang ada nih guys. Ini kita copy aja. Kemudian kita paste di bagian harga sini. Sip. Kalau udah ini kita kasih nama RP misalkan. Kita kasih nama RP. Habis itu untuk type-nya number. Kemudian untuk placeholder-nya juga harga. Area label, area describe ini nggak perlu. Kita required aja di sini. Habis itu kita tambahin naming-nya harga. Oke. Harusnya ini udah cukup guys. Harusnya ini udah cukup. Ya, jadi ini tinggal gua copy aja. Kemudian gua paste di bagian sini.
gue paste di bagian sini. Kemudian ini nih, untuk pilih kategori string Z ini kalian bedain guys, buat editnya ini jangan string Z juga, jadi string X misalkan contoh. Nah di sini gue bakal kasih string X ya begitu guys ya. Dan untuk pilih kategori ini kita bakal kasih value nya, yaitu di sini string D ID kategori, kemudian hidden nya kita hapus. Di sini kita taruh string D nama kategori. Oke, kalau udah ini stoknya, kalau stok kan ini kan kalau misalkan diedit mungkin pengen diedit dari nama barang atau enggak nama kategori, jadi stok kita bakal pakein string D stok kayak begini guys. Oke, kalau udah, kemudian ini kita kasih value di sini nama barang, habis itu value di sini juga kita kasih harga. Oke, kalau udah ini nggak perlu guys ya, ini bawahnya kita delete aja. Oke, udah. Nah ini masih data user, kita copy aja data barang sini, data barang kita paste di sini, kemudian kita paste juga di sini data barang. Oke, di sini barang. Sip. Nah ini nama kategori, nama barang. Nah ini editnya, edit barang, kemudian di sininya kita kasih barang. Oke, kita coba guys running untuk sistemnya guys ya, kita running. Oke, kita coba, kita cek, kita login sebagai admin at gmail.com, kemudian di sininya kita admin, kita ke data barang. Oke sip, data barang. Lah kok data kategori yang muncul, kita cek ya sebentar, data barang. Oh iya sebentar guys, kita ke barang control. Nah ini nih harusnya barang, ini kita ganti, tadinya kategori guys ya, ini diganti jadi barang guys ya, barang.list. Oke, kita refresh. Nah sip, udah cukup guys. Kita tambah data di sini, misalkan contoh kita kasih nama data barangnya asal aja dulu, pilih kategorinya elektronik, misalkan harganya asal aja dulu, kita save. Nah udah sukses, untuk stoknya 0, harganya sekian, kita edit misalkan. Untuk ini kita ganti jadi alat rumah, ini kita ganti jadi state change. Oke, kemudian kita hapus. Oke sip, berhasil semua guys ya, aman semua cuy, jadi nggak ada error atau apapun ya. Kalian bisa ikuti tutorial ini guys ya, untuk apa sih namanya, biar bisa untuk data barangnya juga guys ya. Oke, berarti data barang ini gue bakal tambahin 3 contohnya. Yang pertama elektronik, ini gue bakal kasih di sini mouse misalkan, atau enggak mungkin jangan mouse deh, keyboard deh. Keyboard di sini pilihnya elektronik dengan harga misalkan contoh 100.000, 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian untuk satu lagi mungkin alat rumah, apa ya alat rumah mungkin jam dinding kali ya, jam dinding aja deh, nggak apa-apa deh, alat rumah di sini 35.000 misalkan. Kemudian satu lagi gua bakal tambahin elektronik, yaitu mouse, nggak apa-apa deh, tambahin mouse di sini, harganya misalkan contoh 20.000. Oke. Aduh kepencet ininya 2 kali guys, ini gua hapus satu deh. Nah jadi sini stoknya masih 0 piece semua guys ya, jadi semua stoknya 0 piece. Nah nanti untuk selanjutnya gue bakal bikin data barang masuknya guys ya. Jadi di video kali ini mungkin cukup sekian aja untuk tutorialnya. Thank you for watching buat teman-teman semua, I love you semuanya, bye bye.